Pembantaian. Seperti induk domba yang keluh. Keluh itu nggak bisa berkata-kata. Di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dia ngobrol sama Pontius Pilatus. Dia berdoa kok supaya cawan ini berlalu. Tidak membela diri. Mengenai Pontius Pilatus itu waktu persidangan, bedakan waktu persidangan dengan sampai ke Bukit Golgota, beda-bedakan, Pak. Ya udah, sampai di depan disalib dia ngomong apa? Eli Eli lama sabachthani. Dia membuka mulut gak itu? Belum sayang ayat tadi. Iya, ini kita membaca tentang membuka mulut. Di tiang salib dia ngomong Eli Eli lama sabachthani enggak? Yang diucapkan maksudnya dia tidak membela diri. Dia ngomong Eli Eli lama sabachthani enggak? Tunggu aku jawab dulu. Iya, tetapi maksudnya dia tidak membela diri. Di sini nggak ada membela diri dalam Yesaya 53 nomor 7 nggak ada. Nggak ada di sini. Di sini mana membela dirinya? Dia baca lagi ke pembantaian. Artinya itu iya, mana di sini membela dirinya mana? Kata-kata membela diri itu di mana di sini? Maknanya. Jangan ditafsirin, jangan diasumsikan dong. Kalau lagi ke pembantaian. Yesaya 53 nomor 7 dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Di mana di sini dia? Membela diri. Mana di situ membela dirinya di mana? Tidak hanya literal. Jangan memasukkan kata-kata Anda sendiri ke dalam firman Tuhan katanya. Bukan, itu maknanya. Yang lain-lain coba beda, itu maknanya. Tidak membela diri itu maknanya. Nih, Johan dikasih si Kusnadi diam dulu nih, coba. Gimana? Tadi bicara soal Eli lama sabachthani. Menurut itu ucapan Yesus atau nubuat? Pengendapan nubuat. Itu ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Mari kita lihat Mazmur 22, buka. Silahkan buka. Mazmur 22. Mazmur 22 nomor 2 kan. Sebentar, saya buka. Tahu saya. Atau mulai 1. Itu kita harus jangan memaksakan. Iya, tenang aja. Saya 22 baca aja. Iya, sabar Johan. Sabar. Di sini dalam Mazmur 22 nomor 2 ya. Mulai dari 1 aja boleh kok. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Sebentar. Mulai ayat 1 supaya paham. Ya nih. Mulai ayat 1. Gitu. Sabar dong Joang, sabar ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Raisa di kala fajar, Rusa di kala fajar. Iya, Mazmur Daud. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Aku berseru tetap. Sabar dulu ya. Tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru. Nah, ini kondisi yang dilakukan. Kalau ini nubuatan, berarti Yesus harus melakukan dalam kondisi ini. Dalam kondisi apa? Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi juga aku tenang. Harus dilakukan 2 waktu ini, siang dan malam. Yesus ngelakuin ini enggak? Dengar dulu. Yesus ngelakuin ini enggak? Apa yang diucapkan Yesus itu? Yesus ngelakuin ini enggak? Dengar dulu, Pak. Kamu yang harus dengar. Kamu dari tadi nyuruh orang dengar. Kamu bawa ayat, tapi ketika dibahas, kamu nggak mau gitu loh. Kenapa sih aneh banget sih orang-orang Kristen ini? Kamu kan tidak mengenal apa itu nubuat, makanya dengar, Pak. Seruan nubuatan itu ada kisi-kisinya yang harus dipenuhi, ada syarat, ada termnya. Dengar dulu. Ada kondisi yang harus dipenuhi. Pada waktu siang dan pada waktu malam. Yesus itu ngomongnya pada saat kapan? Johan, Yesus itu ngomongnya pada saat kapan? Dengar dulu lah, masa kau yang menerangkan itu kamu kayak jadi si ibu tadi. Si ibu tadi siapa? Bilang kamu udah bilang, aku sudah bilang, apa masuk di akal kami nerangkan Quranmu, hadismu. Loh, kamu membantah Bible kamu sendiri loh. Bukan masalah kamu menerangkan penerangan kamu itu, yang kamu jelaskan itu membantah diksi Bible kamu sendiri. Makanya kalau gitu jangan marah-marah kami apologet membahas-bahas Quranmu, hadis titik. Lo ngomong sana sama Christian Prince, sama orang-orang oten di sana, para penghujat Tritunggal sana. Loh, kenapa tantrum?
Kamu yang membantah Bible kamu sendiri. Kok kami membantah? Kami yang justru nerangkan. Lihat nomor Mazmur 22 nomor 2 atau nomor 3-nya. Yang harus Di sana dikatakan apa? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Pertanyaan balik dulu, aku tanya Quran. Nah itu gimana? Enggak, itu gimana? Enggak, ini dulu belum selesai kok kamu sudah lompat. Mohon minta ampun Allah. Allah dan para malaikatnya memohon ampun. 987. Pada siapa Allah mau berdoa? Pada siapa? Aku lihat kau menerangkan. Ini dulu Mazmur dulu. Tunggu aku. Kenapa? Ini kan firman Tuhan, malu. Allah dan para ini kenapa? Kalau kamu jelasinnya lompat-lompat. Si Allah minta ampun sama siapa coba? Si Allah minta ampun sama siapa? Kau bilang anjing. Yang sopan goblok. Kau pikir manusia kayak dan para malaikat memohon ampun. babi. Kau ngomong apa tadi? Si Allah, emang itu manusia. Tolong kau. Ibnu Majah 987. Ini kalau saya ngomong goblok-goblok, ini enggak sih? Rungkat enggak sih? Enggak apa-apa, silakan. Belas pantun enggak apa? Saling belas pantun enggak apa? Enggak apa-apa ya? Enggak rungkat ya? Enggak apa-apa. Wah anjing goblok. Ngomong si Allah lu. Allah minta ngomong yang sopan lu. Ibnu Majah 9. Roh Kudus lu enggak disekolahin apa? Allah dan para malaikatnya memohon. Roh Kudus lu enggak disekolahin apa? Sudah jawab dulu lah. Sudah jawab dulu si Allah, narasimu benerin dulu. Emang gue udah sering ngomong si incus. Majah 98. Allah dan para malaikatnya memohon. Ini Oten ini mulutnya ini nggak disekolahin sama Roh Kudusnya nih. Ngomong nggak ada sopan-sopannya. Dikasih baik loh. Singa Yahudi tai. Si Allahmu Astagfirullahaladzim. Ibnu Majah 987. Allah dan para malaikatnya memohon ampun sama siapa sih Allah SWT? Jawab. Aduh, kok malah ke situ? Tuhanmu juga minta keselamatan kok. Iya, aku lihat dulu apa dia terima, aku yang nerangkan. Pasti dia yang nerangkan, Pak. Itu bukan cara kau menerangkan, monyet. Cara kau ngomong bangsa. Jelas dia. Lu ngomongnya sopan, Joan goblok. Mana ini dia orang budak ini nggak mau dengar nih, turunkan aja si babi ini. Allah memohon ampun sama siapa? Diam kau. Maki-maki aja dia, kita diamkan dia sampai turun. Maki-maki aja terus. Roh Kudus lu nggak bisa apa-apa. Roh Kudus lu bisa nggak buka mute? Coba, Roh Kudus lu bisa nggak? Allah SWT. Bisa nggak Roh Kudus lu? Roh Kudus lu bisa apa di sini? Jadi pembantu Roh Kudus lu sini. Bisa nggak Roh Kudus lu apa untuk bisa bikin lu bicara? Bisa nggak? Oten, goblok. Kamu jawab dulu, Bang. Kamu jawab. Ini Oten kayak begini semua nih. Ibnu Majah 98. Dan para malaikat. Tolol emang. Allah dan para malaikat. Astagfirullahaladzim. 9 Ibnu. Coba terangkan. Masih memohon ampun pada siapa? Terangkan. Emang tolol nih Oten nih. Udah terangkan. Itu goblok. Ampun. Masih berdoa. Hati Allah. Dia masih berdoa. Merantolol. Loh. Tuhan oleh diem dulu. Berisik nih. Ini gue jawab, diem dulu. Gue jawab. Goblok. Diem dulu goblok. Tadi masa Alkitab kami. Sini gue terangkan dulu, goblok. Berisik. Apa? Silahkan. Di situ bukan Allah itu berdoa memberikan rahmat itu situ. Sebentar. Itu diksinya pakai apa? Pakai isoluna itu. Bukan waduani gitu. Itu pakai isoluna tuh. Nih.
Yaqulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'ala syafil awali. Di sini bukan menggunakan pakai kata solu, bukannya doa. Jelaskan lagi nanti oleh Ibnu Katsir. Imam Bukhari berkata, Abu Aliyah berkata bahwa yang dimaksud dengan salawat dari Allah adalah pujian. Adalah sebuah pujian. Dan salawat dari para malaikat adalah doa. Pakai data. Nah, tunjukkan KBBI. KBBI pakai tulisan Arab ini enggak? Mana KBBI mengatakan? KBBI pakai ini enggak? Mana KBBI pakai ini enggak? Nah, puji-pujian di Salawat itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Mentolol. Akar kata salawat. Arti salawat itu apa? Arti salawat KBBI. Salawat. Sekarang so tahu kamu tuh, aduh, astagfirullahaladzim ngomong. Main Om Kris. Selamat siang Om Kris. Ya, selamat siang. Arti salawat KBBI. Gantian, John istirahat dulu John. Nah, sekarang pertanyaannya kan jadi begini. Jangan dulu, biarin aja dulu, buat mainan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini nih, ya. Wahyu 7 nomor 10. Dan dengan Wahyu 7 nomor 10, perhatikan. Nah, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini keselamatan di sini maksudnya apa? Tuhan kalian tuh belum selamat. John. Kamu belum jawab kok udah. Udah dijawab, saya udah jawab pakai data malah. Tuhan belum jawab. Ibnu Majah 987 udah pindah. Udah dijawab, udah dijawab. Kok pindah Tuh double suaranya. Ini nih gimana nih Wahyu 7 nomor 10, ada yang bisa jelasin nggak? Dan dengan suara nyari mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan bagi Allah nih apa maksudnya? Tuhan kalian belum selamat. Om Kris bisa membantu Om Kris? Jangan loncat sini sana membahasnya. Ya, itu maksudnya keselamatan bagi Allah, ya kita semua yang memperoleh keselamatan di dalam Allah, sehingga dikatakan keselamatan bagi Allah, bukan Allah yang belum selamat. Di sini bukan diskusi, kalau begini bukan diskusi. Namanya ada keluar. Sono keluar. Ya, jadi keselamatan bagi Allah bukan berarti itu Allah belum selamat. Keselamatan bagi Allah adalah kita semua yang akan tergabung di dalamnya. Udah ganti topik. Masih apa ya? Masih emosi. Bentar. Nggak boleh emosi. Ya, ada yang mau kita bahas, Chris Walujan sama El Sadai. Ada yang bisa kita bahas? Halo El Sadai. Kita bahas tentang apa namanya? Siang, sore. Dunia akan berakhir. Kenapa sih kalian masih menuhankan Yesus? Dasarnya apa kalian menuhankan Yesus itu apa dasarnya? Oke. Oh, ada suara double ya dari tadi ya? Apa ya? Siapa ya? Kenapa kami menuhankan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu menjanjikan surga, menjanjikan keselamatan, menjanjikan apa? Menjanjikan sesuatu yang sangat mustahil untuk dipercaya manusia. Dasar Yesus itu Tuhan di mana? Sehingga kalian bisa menuhankan Dia.
Oke, karena dasar Yesus itu sebagai Tuhan karena dia adalah roh daripada Elohim sendiri. Gitu. Dia roh. Roh yang menjadikan, rohnya yang diutus. Roh apa firman? Ya kan di rohnya itu difirmankan untuk menyelamatkan umatnya. Dia roh apa firman? Ya kan difirmankan rohnya gitu. Difirmankan rohnya di mana? Oke. Coba lihat datanya. Dalam Kejadian 6 ayat 3, rohku tidak akan selama-lamanya di dalam manusia karena manusia adalah daging. Gitu. Iya, terus di sini kan berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini mengenai Adam. Betul. Apa hubungannya sama Yesus? Adam ini kan? Bukan, kan itu zaman Nabi Nuh. Wah, itu. Waktu zaman Nabi Nuh, Tuhan itu melenyapkan manusia. Ya. Nabi Nuh. Hanya yang tinggal hanya 8 orang. Iya, Nabi Nuh. Ya kan Nah, gitu. iya, gini. Di sini kan di Kejadian nomor 2, maka anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi anak-anak Allah tuh, anak-anaknya Tuhan itu kan, dia tuh nyari pasangan kan, manusia yang cantik-cantik. Terus nomor 3 berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Apa hubungannya sama Yesus? Nah gitu ya. Itu nubuatan, Bang. Nubuatan di mana? Di mana Yesus itu di mana Yesus bilang tuh aku adalah roh tuh di mana? Oke. Nah gini. Kalau tentang berbicara tentang aku adalah roh, bagaimana mungkin dia mengucapkan begitu sementara dia sudah menjadi manusia? Bang, kalau ngomong lidahnya jangan tekuk, Bang. Loh. Nah gini, kalau Tuhan Yesus mengatakan begitu sementara dia sudah datang menjadi manusia, bagaimana mungkin? Di mana Yesus itu bilang aku adalah roh? Di mana? Loh, kan sudah aku bilang, Bang, bagaimana mungkin Tuhan Yesus mengatakan begitu sementara dia datang dia menjadi manusia? Mabok tuak nih Ustaz Arif. Mabok tuak nih. Nah gitu. Mabok tuak nih. Roh Ya, itu, Bang, Bang artinya. Radana seperti itu, Bang Untung. Roh itu artinya, Bang, yang tidak dilihat oleh manusia. Moten harus kayak gini ya? Gitu. Moten harus kayak gini ya? Gitu cara pikirnya, Bang. Contohnya gini, Bang. Roh itu artinya, Bang, yang tidak bisa dilihat manusia secara kasat mata. Artinya karena Tuhan itu Maha Kuasa, dia mengutus rohnya menjadi kelihatan yang menjadi manusia. Elsa deh, di rumahmu ada salib gak? Di rumah saya Ada salib gak? di rumah saya gambar Tuhan Yesus yang ada. Ada salib gak? Nggak ada. Ya, saya lebih ada. Hah? Ada. Ada lambang salib di rumah kamu ada? Hah? Di rumah kamu ada lambang salib gak? Ada. Ada. Di rumah Yesus ada lambang salib nggak? Hah? Di rumah Yesus ada lambang salib nggak? Nggak ada. Di mau masuknya nggak paham saya. Di rumah kamu kan kamu gimana? Habib ini kok naik Habib. Saya jawab itu Habib. Pertanyaanmu Habib. Habib apa ini? Sini. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku menjadi orang Islam, katanya bantah pakai dalilnya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, sudah ya. Aku adalah orang Islam pertama pada masa itu. Dia nggak tahu Islam itu sebagai masdar, Muslim itu sebagai isim fa'il. Nggak tahu dia itu. Kata salam itu sebagai apa? Iya, Elsa deh. Iya. Di rumahmu kan ada salib. Ada. Di rumah Yesus kok nggak ada salib, kenapa? Oke. Bang Glenn Ini kok kebetulan ya. lambang yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sama kami, yaitu dengan kemuliaannya itu. Nah, itu pertawanannya. Apa sih? Galatia 3:13 apa? Galatia ayat 13.
Galatia 3:13 apa? Galatia 3 ayat 13. Iya, baca. Kalau nggak naik aku bisukan kau, Habib. Siapa ini? Habib Ladotullah. Nah, yang harus abang tanyakan gini, di mana tertulis ada lambang, ya? Iya, saya cuma hanya, saya nggak ngomong lambang di sana, enggak. Hah? Coba kamu jelasin Al-Sadai. Bacain Galatia 3 nomor 13, coba kamu bacain. Ayat 13. Loh, apa hubungan sama perkataan Tuhan Yesus? Kan itu di Galatia. Itu firman Tuhan, bukan Galatia 3 nomor 13. Penjelasan firman Tuhan. Coba bacain Galatia 3 nomor 13. Pusing gua ngomong nggak mau kayak kena setan keder. Galatia berapa? 3 nomor 13. Oke, gini, Galatia 3 ayat 13. Oke, ya bacakan ini ya. Ayat 13 ini. Kristus telah menebus kita dari kuduk hukum Taurat dengan jalan menjadi kuduk karena kita. Tertulis terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu yang salib. Yang kayu itu. Abang tanyakan. Jadi salib itu lambang kutukan nggak? Lambang kutukan? Lambang kutukan nggak? Oke, kutukan dalam arti apa dulu? Dalam arti apapun itu. Oke, ini. Memang bang, artinya kutuk itu bang. Ketika kita pada zaman Adam, ketika dia belum memakan buah itu bang, dia kan dikekal kan gitu. Ketika dia sudah memakan buah itu, dia berdosa melanggar perintah Elohim. Makanya mabok dia menjadi dengar dulu bang, biar paham bang ini, dia menjadi akan mengalami kematian. Kematian kan gitu. Makanya dosa waras itu adalah kematian. Itulah kutuk dosa, kematian itu. Semua manusia bang pasti mati. Itulah dosa waris. Supaya salib itu lambang kutuk nggak? Salib itu lambang kutuk nggak? Kan pertanyaan kutuk yang bagaimana dulu kan gitu. Mau kutuk apapun itu juga gimana? Boleh aku jawab? Silakan Hasam. Oke, baik, aku jawab ya. Ya, Hasam. Yang dikatakan kenapa Yesus itu kan mati terkutuk sesuai dengan Galatia 3 ya, yang tadi dibacakan kan? Ya. Jadi begini teman-teman ya, kenapa dia sebut dia terkutuk di antara para yang terkutuk? Karena dia tergolong para, waktu disalibkan tergolong di antara orang-orang yang terkutuk itu. Jadi dia mati sebagai dalam keadaan yang ini sinyal saya yang putus-putus apa siapa ya? Halo, cek. Halo. Ya, cek. Dengar nggak suaraku? Ini sinyal saya putus-putus. Bentar lagi jaringanku ini. Jaringan saya apa kamu yang putus-putus? Iya, jaringanku bang. Jaringanku ini, makanya nge-lag ini jaringanku. Cuaca gini lagi hujan buruk banget nih. Ya, tapi ini udah jelas nggak? Ini udah jelas. Ya, udah jelas. Oke, baik, saya jawab ya. Dia mengambil kutuk itu bang, bukan dia yang jelas kan? Iya, jelas. Jadi yang dikatakan terkutuk itu Yesus mengambil kutuk. Iya, jadi Yesus mengambil kutuk karena dia tergolong di antara para pemberontak yang mati di salib itu bang. Jadi dia yang mengambil kutuk itu untuk menyelamatkan kita. Makanya dia penjelasan itu orang yang digantung kayu salib. Penjelasan abang tadi jadi ada di bang, kitab yang mana bang? Oke, baik. Kalau kita melihat ntar aku cari ya. Kalau aku cari dulu, karena aku nggak bawa Alkitab di sini, kebetulan perangkatku lagi satu aja ini. Ya udah, cari aja dulu, nggak apa-apa. Karena aku di lokasi kerja. Ya, cari dulu. Ya, aku bisa buka cuma perangkatku satu nih bang. Jadi sorry, minta maaf ya. Cuma aku bisa menjelaskannya saja.
Karena dia itu kenapa terkutuk, bukan dikatakan terkutuk, tetapi dia mengambil kutuk itu, Bang. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk, Allah mengutuk dia. Di mana kesalahan Yesus? Saya bertanya ulang lagi kan, di mana membuktikan bahwa ada kesalahan Yesus sehingga dia dikutuk? Kan pasti tidak dijawab. Tidak bisa kita menjawab. Di mana mencari Gini Bang. Gini. Dalam Galatia 3 dia tidak berdosa. Iya, nih Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yang pertama, diksi yang pertama adalah Taurat itu sebuah kutukan. Itu diksi yang pertama. Yang kedua, baik. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Sebentar. Iya, karena sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Betul. Yang pertama, Taurat itu kutukan. Yang kedua, siapapun yang tergantung di tiang salib, maka dia posisinya akan terkutuk. Bukan terkutuk, tapi dikutuk. Istilahnya bukan terkutuk, Bang. Tapi dia mengambil kutuk itu. Maksudnya begini, Bang. Di dalam dia yang mengambil rupa seorang hamba itu kan sama setara dengan kita. Ya kan? Jadi dia itu tergolong di antara para orang pemberontak waktu disalib itu kan pada zaman dahulu kan. Jangan asumsi, Bang. Orang waktu kena hukum. Bukan, Bang. Tapi itu salib itu merupakan lambang penderitaan. Lambang kutukan atau lambang penderitaan? Lambang penderitaan Tuhan kami, Bang. Bukan lambang kutukan. Di mana? Loh, Galatia 3 nomor 13 kok terkutuklah orang yang digantung di kayu salib kok. Iya, itu diberitakan kepada para pemberontak yang disalib pada zaman dahulu. Tetapi Yesus ini mengambil kutuk untuk mengalahkan maut itu karena dia tergolong di antara para pemberontak itu. Kalau kita dikatakan Yesus itu terkutuk, di manakah bukti kesalahan Yesus? Berarti Yesus itu tunggu dong. Saya pernah tanya, karena ini kan yang dinarasi Suma kan, aku pernah naik di Komal Suma, aku pernah tanya si Suma, kalau kau bisa katakan bahwa Yesus itu mati terkutuk, katakan satu jawaban saja kesalahan Yesus, buktikan kepada saya bahwa Yesus ngambil domba, ngambil keledai, kau ngambil domba, ngambil keledai. Udah dipulangin belum? Ngambil keledai orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngobrak-ngabrik dagangan. Begini, Bang. Dagangan orang di Beit Hamikdas. Itu bukan dia mengambil keledai, tetapi dia katakan itu di mana di surat itu, katakanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan memerlukannya. Itu di ayat itu kan, berarti dia sudah tahu bahwa Tuhan memerlukannya. Ini berarti Tuhan memerlukan, berarti dia bukan mencuri. Iya kan, bukan mengambil keledai begitu saja, tetapi Tuhan memerlukannya. Kalau ada yang menemukan, bilang katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya, bukan Yesus mencuri. Kalau Yesus mencuri, dia kesana langsung dia mencuri itu keledai. Tetapi dia katakan kepada orang, kalau jika ada orang yang punya, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan memerlukannya. Ya kan, jadi kita mesti paham jadi jangan kita langsung membaca cuma satu ayat, Bang. Gini. Sini di Matius 21. Matius 21 nomor 2. Pesannya Yesus nih kepada dua orang muridnya. Ya. Pesannya Yesus nih. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Ya kan? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nomor 3. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ada nggak dia mengembalikannya? Iya. Aduh, noise. Noise. Gabung. Tikus gimana?
Aduh, Asyem noise. Atau ada yang mau jawab nih? Ini dosa Yesus nih, boleh dipulang nih. Noise ya? Atau ada yang mau jawab nih? Siapa yang noise ini? Ini dosa Yesus nih, boleh dipulang nih. Hasem, Ya kamu lah. kamu noise, Hasem. Hasem noise. Bila kamu percaya Yesus curi keldai, tidak ada apa-apa yang saya mau diskusi dengan kamu. Hasem turun dulu, Hasem turun dulu, mau naik lagi. Macam mana saya mau diskusi dengan orang yang percaya Yesus curi keldai? Ini tikus, yang pertama. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Jadi Tuhan itu bergantung kepada makhluk. Terus dia ngomong lagi, ia akan segera mengembalikannya. Kapan Yesus itu ngembaliin keledai? Halo? Sadai. Hasem, kalau ngopi kamu nanti noise lagi, doubling lagi. Hasem. Punya jaringanku di sini bang, jadi kalau aku sebentar ini, ntar noise lagi. Enggak, sudah noise. Tapi jangan keluar TikTok, nanti noise. Iya, maksudnya kalau aku keluar, makanya kan di sini kalau aku keluar berarti noise. Jangan keluar lagi. Ya, jangan keluar lagi dah. Ayo silakan dilanjut. Iya, jadi di situ tidak menjelaskan bahwa nanti Tuhan mengembalikannya. Sebab begini bang, karena di situ tentu pasti mereka mengembalikannya, karena tidak tertulis kan? Iya, di mana? Ada Bang Suma di bawah. Tentu pasti mereka mengembalikannya. Karena kalau memang mereka mencuri, berarti maksud tujuan apa keledai itu? Kalau memang masih ada di Yesus, berarti keledai itu masih ada di tangan Yesus. Kan tidak ada Yesus pegang keledai itu sehingga sampai dia menderita. Berarti keledai itu pasti mereka pulangkan, karena situ tidak tertulis. Gini, ini Yesus buat ngambil keledai itu kan? Karena Tuhan akan mengembalikannya kembali. Gini. Ini Yesus ngambil keledai itu kan demi untuk membuatin Zakaria nomor 9. Zakaria 9 nomor 9 kan gitu. Nah, Yesus itu nyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke suatu kampung. Dan di situ kata Yesus itu ada seekor keledai betina sama anaknya. Berarti Yesus sebelumnya udah pernah gambar nih, udah pernah melihat atau pernah menyelidiki rumah tersebut. Oh, ini ada keledai betina sama anaknya. Terus Yesus bilang apa? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Buat apa? Itu keledai di rumah orang. Itu keledai itu propertinya orang. Buat apa nyuruh kedua muridnya? Bukannya memberikan contoh yang baik, malah nyuruh 2 orang muridnya untuk ngambil keledai orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak gentleman? Ambil sendiri aja keledai, yang apa nyuruh-nyuruh? Betul. Sekarang saya begini bang. Karena keledai itu mungkin tidak ada pemiliknya, karena di situ tidak tertulis bahwa keledai itu pemiliknya siapa atau siapa pemilik keledai itu. Ya kan kita tidak ada tertulis di situ bahwa siapa yang pemilik keledai itu. Nggak ada namanya pemilik keledai itu. Nggak ada. Bukan gini bang. Bukan berarti keledai itu nggak ada pemiliknya lantas itu menjadi milik kita, lantas bisa kita ambil. Itu nggak begitu bang. Pasti kalau memang mungkin keledai liar atau keledai apa yang ada tertulis di situ, mungkin keledai liar, sebab yang dikatakan di situ coba dibaca baik-baik. Nggak ada keledai liar, tulisannya nggak ada. Jika ada tuan yang punya keledai itu, berarti nggak ada yang punya keledai itu. Tapi jika ada yang Tuhan yang punya keledai itu, katakanlah Tuhan akan mengembalikannya. Berarti prosesnya Yesus tuh nggak tahu itu keledai ada yang punya atau tidak. Maka dia mau wanti-wanti. Kalau ada yang menegur kamu, artinya ada yang mempunyai atau ada orang yang tahu. Oh, ini keledainya si Hasem nih. Kok kamu bawa sih? Gitu kan. Terus murid-muridnya disuruh bilang apa? Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya.
itu kan dikatakan begini. Itu kan dikatakan begini. Jika ada orang yang menemukan katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya. Berarti pemilik keledai ini siapa pemilik keledai ini? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, berarti keledai apa itu keledai liar kah? Atau nggak ada pemiliknya? Berarti kalau dia dapatkan keledai itu ada orang yang punya keledai itu, berarti katakanlah Tuhan memerlukannya. Gini, begitu. Kalau itu keledai liar, ya. Mungkin kalau ada. Tunggu dulu, Hasem. Pasti Tunggu kalau dulu. orang yang punya keledai itu pasti kalau. Duh, sinyal saya apa sih? Gimana sih? Salah. Ngapain kau pencuri keledai saya? Tapi kan ngapain kau ambil keledai saya? Iya kan? Hasem. Kita bukan orang yang punya keledai. Diksinya seperti ini ya, diksinya ya. Kalau ini keledai liar, atau jika ini keledai tidak ada yang mempunyai, diksinya itu nggak begini. Tetapi ini diksinya, narasi dalam Bible dikatakan apa? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Berarti apa? Keledai itu tertambat atau sedang diikat. Kalau itu keledai liar nggak mungkin. Iya, coba baca baik-baik. Coba pahami ayat. Baca baik-baik gimana? Anda yang harus memahami kok saya. Ya. Kalau memang ada orang yang punya keledai itu, pasti dikatakan kepada orang yang punya keledai itu. Ini kita bicara mau dia punya, ada yang punya atau tidak, itu bukan masalah. Permasalahannya indikasinya adanya gini. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jika lepaskanlah keledai itu, berarti yang pertama, entah keledai itu tertambat, yang kedua, entah keledai itu sedang dikurung, yang ketiga, mungkin keledai itu ada di suatu tempat yang memang tuannya atau yang punya itu sedang memisahkan. Misalnya rumah dengan kandang itu kan berbeda. Berarti dia ada di suatu tempat tertentu. Gitu loh. Kalau seperti itu kondisinya, berarti keledai itu ada yang punya. Kenapa Yesus itu sudah mewanti-wanti? Kalau ada yang negur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Yang pertama, Yesus itu nggak gentleman. Kenapa dia nggak ngambil sendiri? Bukan nggak gentleman, bukan bang. Tapi begini, dikatakan begini, jikalau ada yang punya kan, berarti itu tidak ada yang punya. Kalau ada yang memerlukannya, katakanlah Tuhan. Kalau ada yang mendapatkan orang yang punya, katakanlah kepada orang yang punya itu Tuhan memerlukannya. Tetapi ini menyatakan bahwa tidak ada di situ Tuhan keledai itu. Sinyalnya parah. Ini ada yang bisa. Iya, sinyalnya aku ini parah. Diskusi dengan banget. Ada yang bisa. Ada yang bisa itu nggak sih? Ada yang bisa diskusi dengan sinyal baik nggak sih? Asade, ganti dia kamu ya. Hasem, kamu diam dulu. Asade. Oke. Pertanyaan apa, Bang? Pertanyaan kamu nggak nyimak dari tadi. Oke, ya dulu yang pertanyaan saya dapat menjawab gitu. Ini ketika tadi ditanya sama teman Kristen, apa dosa Yesus? Kan gitu ya. Saya bilang gampang, menginginkan keledai orang. Yang pertama dalam Matius 21 nomor 2 sampai nomor 3. Isinya Matius 21 nomor 2 dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Yang pertama, Yesus sudah tahu tuh, di sana tuh ada seekor keledai betina dan anaknya. Berarti minimal Yesus udah ngegambar-gambar itu kan, udah pernah menyelidiki oh ini di sebelah kampung sini atau di rumah sini ternyata ada keledai ya. Itu yang pertama. Yang kedua, belum. Yang kedua, diksi atau narasi dalam Bible itu mengatakan apa? Menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Berarti keledai betina ini sedang diikat.
Lanjut, Oke. lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi betina yang sudah tertambat itu talinya harus dilepaskan. Entah tali, entah kekangan, pokoknya harus dilepaskan keledai itu. Terus bawalah keduanya kepadaku. Jadi dua-duanya itu harus dibawa tuh. Harus dibawa tuh. Nah, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, kalau ada orang yang negur, "Woi, mau dibawa kemana tuh keledai?" Yesus menyuruh apa kepada murid-muridnya? Suruh bilang, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ini Tuhan model apa yang seperti ini? Oke, sudah bisa tanggapi Bang? Sudah. Oke Bang ya, terima kasih membawa ayat itu Bang. Itu pertanyaan yang bagus, sangat bagus menurut saya hari ini Bang. Tuhan Yesus mengatakan begitu bahwasanya dia memerlukan keledai untuk menggenapi hukum Taurat. Di mana Bang tertulis? Kita baca Bang ya. Zakaria 9 nomor 9. Bukan situ Bang. Ini. Mana? Di dalam Kejadian ya, Kejadian 49 ayat 11. Kita baca Bang ya, sama-sama ya. Ia menembat keledainya pada pokok anggur dan anak keledainya pada pokok anggur pilihan. Itu bahwasanya Tuhan Yesus datang untuk menggenapi itu hukum Taurat. Bahwasanya dikatakan di sini bahwa supaya manusia tahu, supaya masyarakat situ bahwasanya tongkat kerajaan yang sudah Setalif ada yang lain nggak? Pusing pala saya bener. Datang. Di dalam ada OTN yang lain nggak sih? Beneran deh. Di dalam Kejadian 49 ini beneran nggak ada OTN lain apa ini? Tongkat kerja nggak kasih nama saya apa nih? Dari ini Hasem, jangan keluar tongkat dari antara kakinya, supaya masyarakat ya yang ada di situ mengetahui bahwasanya tongkat kerajaan yang sudah dijanjikan oleh Elohim itu sudah datang. Itu bahwasanya Tuhan Yesus telah menggenapi. Keledainya dipulangin nggak itu? Keledai dipulangin nggak tuh? Elsari, itu keledainya itu dipulangin atau tidak? Kan itu kan ciptaan Tuhan, masa dipulangin atau tidak? Itu kan yang ada di dunia ini Bang, itu hak milik Tuhan. Tua Bang kesi borong-borong. Tunggu Elsari. Misal ada presiden. Menyuruh ajudannya 2. Terus presiden berkata kepada ajudannya, "Wahai ajudan, di sana ada tertambat itu keledai betina sama anaknya. Bawa ke sini ya, tapi jangan dicolok-colok dulu. Bawa ke sini. Kalau ada yang bilang, ada yang negor, ada yang bilang apapun itu bilang presiden memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Nah gini Bang, kalau kira-kira itu menzolimi hak rakyat atau tidak? Jadi dengar dulu Bang, kalau kita bicara tentang presiden Bang, presiden itu Bang untuk rakyat dan untuk dari rakyat untuk rakyat, kan gitu artinya. Kalau kita bicara tentang Tuhan Bang ya, Tuhan menciptakan si alam semesta dan segala isinya untuk keperluan manusia. Ya, dan apabila Tuhan meminta sama kita dengan cara apa? Dengan cara contohnya kita ada suatu contohnya kita berapologet. Ya, kita jual lah contohnya kerbau kita untuk apologet, kan itu keperluan Tuhan juga. Itu artinya bahwasanya artinya gini, perbedaannya gini, kita menjual kerbau kita itu kerbau milik kita sendiri, bukan hasil colongan orang. Betul. Bukan hasil ngambil atau menzolimi haknya orang. Itu yang pertama. Jadi sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, ini konsep dalam Islam ya. Allah itu suci, maka dia itu suka yang suci-suci. Maksudnya dia itu suka yang bersih-bersih, termasuk dari harta yang kita amalkan. Itu kalau dalam konsep Islam. Kalau dalam konsep Tuhan yang asli saya nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bilang Tuhan memerlukannya, kenapa dia sebagai Tuhan itu nggak nyiptain sendiri sih kalau dia buat dia? Kenapa harus menzolimi hambanya gitu, menzolimi umatnya, menzolimi manusia? Pakai dia tuh ngambil keledai orang lain gitu. Untuk apa? Kalau presiden dari rakyat untuk rakyat. Nah harusnya
seorang Tuhan itu dari manusia untuk manusia gitu kan, karena kan Tuhan kalian manusia. Jadi harusnya tuh Tuhan itu memberikan kontribusi untuk manusia karena dia juga manusia. Dia kan ngalamin tuh proses dari manusia dan dia tahu rasanya jadi manusia seperti apa kan gitu. Nah, kenapa dia itu malah tanda kutip mengingini barang saudaranya? Oke, nah gini Bang. Berarti aku nggak nangkap dari teorinya gini. Bahwasannya Bang, gini. Kita tuh logikanya gini Bang. Kita punya contohnya. Kita punya yang dari Tuhan. Kan pasti juga untuk Tuhan. Dengan cara apa? Gitu, untuk memuliakan namanya. Soalnya demikian juga Tuhan Yesus Bang. Dia meminta keledai Bang untuk menggenapi hukum Taurat yang ada di Kejadian 49 ayat 11. Di Kejadian 49 ayat 11 suruh nyuri keledai enggak? Kejadian 49 nomor 11 suruh nyuri keledai enggak? Loh, kan Tuhan itu telah menubuatkan bahwasanya yang dijanjikan itu, tongkat kerajaan yang dijanjikan itu akan menembakkan keledainya pada pohon anggur. Kan harus tergenapi itu. Nah, bahwasanya supaya manusia tahu bahwasanya tongkat kerajaan yang sudah dijanjikan oleh sang sumber itu telah datang. Gini, Tuhan Yesus. Kejadian 49 nomor 11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaian dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Yang pertama, Kejadian 49 nomor 11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Jadi tugasnya Yesus itu bukan untuk ngambil keledai yang tertambat, tapi untuk menambatkan keledainya dan anaknya. Bukan untuk ngambil. Arti dari doang menambatkan dalam arti doang bahwasanya keledainya yang dijanjikan itu adalah hak milik Tuhan, kembali pada Tuhan. Di mana? Itu artinya. Di mana? Ayatnya di mana? Yang di Wakalunan. Ayat baru mulak lagi. Nah, masuknya lagi ini. Baru mulak. Dikatakan begini Pak. Kalau dikatakan menggenapi hukum Taurat ini kan. Di mana itu ayatnya? Mejo-jua. Di mana itu ayatnya? Ayat 11. Itu sudah itu. Artinya di situ bahwasanya dalam melayani Tuhan itu harus capek pala. Nggak ada ini hotelnya nih. Bahwasanya harga itu di sana sekarang beras kilo berapa? Kalau kilo sih hampir 23.000. Terus sekarang di sana lagi musim apa? Sadai tinggal di mana sih? Medannya di mana sih? Oh, saya sekarang tinggal di Ciwang Borong. Waktu abang nana terdarang borong. Gitu ya? Nah itu lagi musim apa sekarang? Lagi musim padi. Padi diapain? Ya dipanen lah. Udah berapa panen sekarang petani di Ciborong-borong? Ya musim padi sekarang. Hanya sekarang. Dari situ ke Danau Toba jauh nggak sih? Dekat lah, paling dua jaman lah. Danau Toba tuh dingin nggak? Nggak pada dingin, nah sejuk. Oh, suka mancing nggak di sana? Ada ikannya di Danau Toba ada? Banyak sih ikannya, tapi kita harus pakai jala, pakai yang modern yang ukurannya pancingan nggak dapat itu. Geblek ini nyambung loh, serius ini nyambung loh, serius. Beneran ini nyambung loh. Baca Alkitab pusing lah langsung. Ini nyambung loh. Baca dan kita ngomong Alkitab nih belas nggak tahu kayak kita kena setan keder gitu. Nyambung loh ini. Biasanya ikan apa yang di Danau Toba? Ikan mujakir ya? Yang banyak mujahir.
Nah, ikan mas banyak di sini. Kalau itu Indonesia, kalau di Arab sini jadi ikan mujakir itu. Enak di situ ikannya, dibakar langsung ya? Dibakar, diurak, enak. Diurak di apa sih? Diasap ya? Goreng? Enggak digoreng, kalau namanya diurak, itu tidak dimasak, tapi hanya bumbunya aja dikasih. Oh, makannya pakai nasi? Ya pakai nasi lah. Oh, kalau saya biasa makan pakai tangan biasa. Kalau pakai sendok kalau boleh. Susah kalau ikan pakai sendok, durinya suka ada. Ya kan ambil nasinya kan pakai sendok, ya pakai durinya pakai nyambung. tangan. Nyambung ini nyambung. Nah, ini nyambung loh. Nyambung. Oh, di bawah tuh ini ada yang ngomong di arsik. Di arsik itu ikan mentah pakai fermentasi, nanti pakai nasi dia. Di fermentasi itu selama, tahu dia ikan arsik gak? Lain ceritanya ikan arsik. Kalau ikan arsik kan dimasak. Kalau ini nggak dimasak ini. Diapain itu? Diomelin? Kalau naniura katanya, kalau naniura itu bukan dimasak pakai api, bukan. Tapi dia hanya dimasak dengan bumbunya aja. Arsik? Gitu. Arsik? Bukan arsik, kan arsik dimasak. Biasanya proses bikin ikan arsik gimana? Ya kan proses ikan arsik kan dibikin air kan gitu. Pada kuali ikan gitu. Dibikin bumbunya. Dibikin ikan kan itu namanya dimasak juga. Bang Elsadai? Ya. Percaya nggak kalau di ikan di laut itu rata-rata Katolik? Apaan itu? Ini pertanyaan apa ini? Percaya nggak kalau ikan di laut rata-rata tuh Katolik? Percaya nggak? Percaya nggak? Dia di luar nalar. Enggak, soalnya kenapa ikan di sana tuh rata-rata Katolik? Soalnya paling besar tuh paus. Kan ikan paus. Ini kan paling gede paus, maka rata-rata Katolik itu. Gitu. Kalau dia apa kan, gitu kan di laut. Kalau ikan paus kan di laut. Kalau ikan paling gede di sana Danau Toba, ikan apa? Kalau sini ikan yang paling gede ya mungkin di sekitar naga ada. Ikan apa? Di sekitar naga ada sini kan. Masa ikan apa itu? Ya itulah namanya ikan naga. Ikan apa? Ikan naga. Ikan naga ikan apa sih? Marga. Bukan marga, tapi ikan. Nah ini kan di sini kan ya kan namanya juga tulis dalam kan, dalamnya lebih dari 1000 meter, lebih dari itu kan. Bahkan tidak sampai, bahkan tidak terukur. Oh, di sana ada yang pernah dimakan sama ikan toba nggak orang sana? Bukan dimakan, tapi ditenggelam. Kalau tenggelam kan segitu mulai mamanya itu nggak boleh tenggelam. Karena kan ini dalam Danau Toba itu susah untuk dicari. Iya. Lebih dari laut itu. Bang Elsadai pernah berburu babi nggak? Ya pernah. Ceritain cara berburu babi deh, ini kayak lebih seru. Gimana? Persiapan berburu babi sampai penangkapannya tuh sampai diapain tuh? Setelah babi ditangkap, apa diangkat jadi anak, apa diangkat jadi saudara, apa diapain tuh? Oke ya, ini kalau dikatakan memburu di sini kata di memburu katanya sini kan. Kalau dibilang kan dia kan anjing pemburu ya. Artinya itu anjing pemburu kita 6 ekor anjing pemburunya. Pergi-gila dulu ke Rura. Namanya Rura dikatakan sini. Itu ada gunung-gunung gitu, itu kan. Pergi lagi itu kayak tombak dikatakan sini. Kan situ banyak babi liar ya. Kita itu gini Bang, kalau anjing itu nggak bisa nangkap babi, berarti anjingnya dimakan. Kalau tidak bisa nangkap Campung kalau gini ya.
Nyambung dari tadi lo, anteng dari tadi lo. Itu. Bunda Rahma saya turunkan, Bunda Rahma, dua natur masalahnya. Di sahabat Bang Zuma ada, aduh Bunda Rahma ini. Biasaan. Jadi gimana itu masalah babinya gimana? Ya kalau anjing itu dia boleh tangkap babinya itu berarti anjingnya itu enggak anjing namanya, tetapi ikan. Nah itu. Oh, jadi bisa gini ya. Anjing nih ada 6 kan tadi ya, disuruh untuk memburu babi. Ketika dia nggak dapat, dasar anjing lu goblok gitu. Ngomong gitu kan? Bukannya nangkap babi. Bang Gores. Kan harusnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Lagi ngomongin saudara nih. Tadi, lagi ngomong saudara. Lagi ngomongin saudara. Iya, lagi diburu-buru. Tadi dia ini lagi menceritakan memburu babi. Itu. Oh, terus? Cara-caranya seperti apa? Dikerain anjing 6, dilepas di hutan. Gitu. Jadi kalau tuh anjing 6 nggak bisa nangkep babi, ya sisa tinggal 4, dan 2 diolah gitu. Ya, sini Ustaz, lagi mau kerja. Lanjut. Siap Bang Willy. Kapan usaha adat Weleng? Nggak bisa, dia lagi kerja dia. Nah, terus gimana tuh Ustaz? anjingnya? Ya, nanti aku kirim kan lewat JNT dulu kan KTP aku. Lanjut. Nggak usah pakai JNT, pakai WA aja. Dia sudah nggak menyembah Yesus dia. Oh, alhamdulillah. Nah ini Bang Elsadai. Ya. Di bawah Bang Elsadai itu ada yang namanya Selamat Tungtri. Nah beliau itu dari segala paham banget. Dari mulai jenis babi, kelakuan babi, terus hal buruk babi gitu kan dia tahu. Nah ini jagonya pakarnya. Jadi kalau besok-besok Bang Elsadai itu mau berburu babi supaya sukses, minta kiat-kiat dari Bang Selamat Tungtri ini. Beliau tuh pakar perbabian. Jadi semua jenis babi dia tuh paham gimana cara nangkepnya. Nah setelah ditangkap itu diapain babinya tuh Bang? Kenapa nggak beli aja sih, nggak ada yang jual apa? Kagak deh, seni, the art. Sama kayak orang mancing, Res. Dia kan bisa beli. Bukan yang bisa beli kan, sini kan banyak babi kan, babi saya juga banyak di sini, tapi kan ternak juga. Ya, ternak juga ini. Oh. Yang paling enaknya itu kan, contohnya apanya itu, cara menangkapnya itu kan enak. Gimana cara nangkapnya? Ya dikejar, gitu. Biar jadi baby yang ngejar kita tuh kan. Nah, kalau kita kalah sama baby, ya berarti kita tidak lebih baby dari kita. Nah itu berarti kita tidak gentleman. Nah itu. Oh. Nah, memuji nyali lah, nyali. Nah itu. Oh. Udah Pak Kripto. Nggak pakai pistol, pakai anjing aja. Iya, nggak pakai pistol, pakai namanya sih kan, namanya sing Selamat siang. Selamat siang. Ya, Terus gimana cara matiinnya supaya cepat mati si babinya? Ya kan udah di apa? Baca Bible, pusing dia. Dituspon dari belakang. Nah, udah dikejar-kejar anjing itu kan sampai apa diajakin cokorco. Cokorco, tapi pakai pemanas itu Bang Mutu, kasihan ya. Ditusuk. Iya. Iya, ditusuk. Apanya? Ya kalau dapat sih jantungnya ditusuk. Oh. Pisaunya khusus atau pisau biasa? Ya bukan pisau sini kan, apa itu? Gunting kuku. Gunting kuku. Matinya tahun depan. Kan tombak sih, dari tombak ya kan. Oh, tombak, pakai tombak. Ini di mana sih Elsadai ini tinggalnya? Di Medan. Jadi cara matiin babinya tuh di-report supaya ketombakan gitu ya. Di-report rungkat babinya. Iya. Di Medan. Ini Elsadai di Medan. Medan. Di Siborong-borong tadi. Ya, Elsadai ya, Siborong-borong ya? Ya, betul. Siborong-borong. Oh, itu masih hutan-hutan di sana ya?
Iya, di sisi bagian masih. Sebagian masih katanya, nggak dengar. Sebagian. Hutan-hutan, Bang Kores makan daging celeng itu babi hutan. Di sini juga banyak hutan, di sini Poso, banyak oten, banyak oten sini. Ya, makanya di sini bang, akhirnya kalau sama orang Muslim kan, nah sini berdampingan kami hidup damai. Iya, ya memang ini kok apa terhitung itu sengaknya di media sosial doang, kalau di dunia nyata baik-baik mereka. Terus apa namanya dari rumah ke tempat babinya ada berapa jam? Ya bisa sampai 1 hari di sana. Anjir, 1 hari masuk ya? Ya masuk kan ke apa itu, ke PP Dalaman itu kan ke itu tombak jauh juga itu. Ya, apa sekali berburu bisa berapa babi? Ya itu tergantung apanya, tergantung nasibnya. Kalau nasib-nasiban ya? Ya nasiban lah. Kok cerita babi? Bukan, maksud gua memang nyambung anjing. Kuat ininya apa, ngangkat 3 babi 4 babi itu. Gimana cara bawanya? Ya kan langsung dimasukin perut dulu, tadi keluarin lagi. Potong di situ, potong semua apanya langsung potong di situ. Anjir, berdarah-darah gitu berarti. Iya lah, langsung dipotong situ ke jamli di panggang di situ kan. Nah itu. Gitu ya. Iya. Iya Bang Kores. Jadi begini Bang, aku sebenarnya aku malu jadi orang Kristen Bang. Ya. Kenapa? Yang pertama, begini Bang ya. Yang pertama ya Bang ya, ayat di Bible itu sendiri ya. Ayat 1 dengan yang lainnya kontradiksi. Contohnya kata Tuhan diganti menjadi kata Tuhan ya. Dan lalu jam penyalipan Yesus itu sendiri Bang. Di ayat 1 mengatakan jam 9 pagi. Lalu ayat lainnya mengatakan jam 12 siang. Ya, kita pakai data ya. Di Matius 26 ayat 18. Kata anu di Bible. Dalam konteks ini pun Bible tidak bisa menjelaskan siapa anu yang dimaksudkan itu. Menimbulkan pertanyaan ya Bang ya. Sehingga apa yang ingin disampaikan di ayat tersebut tidak didapat poinnya ya Bang. Dan masih banyak lagi ayat yang kontradiksi. Jika diceritakan di sini ya Bang ya, maka tidak akan cukup waktu 24 jam buat membahasnya itu Bang. Jadi bagaimana mungkin ya Bang ya, Bible yang notabene firman Tuhan itu, tapi ayat 1 dan yang lainnya sangat rancu dan amburadul Bang. Yang kedua yang Bang ya, yang membuat aku malu menjadi OTN alias orang Kristen ini, bagaimana mungkin Bang menuhankan sosok makhluk berkelamin yang keluar dari lubang selangkangan bernama Yesus ini Bang, menjadi sosok Tuhan. Padahal Yesus sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ada di Yohanes 5 ayat 30. Ya, bagaimana Bang? Willy oten beneran? Iya, aku ini istilahnya oten Bang, orang Kristen yang sudah tersadarkan. Oh, ya udah. Alhamdulillah, masuk Islam. Ya, jadi begini Bang Kores, biar aku selesaikan dulu narasi aku ya. Oke, aku lanjut ya Bang ya. Jadi begini Bang, ayat ini kan membuktikan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang tergantung kepada Bapa, dalam hal ini Tuhan ya. Terlepas dari doktrin dan dogma Bible itu sendiri ya Bang ya, yang mengatakan bahwa dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Sungguh Bang ya, konsep ketuhanan 100% manusia dan 100% Tuhan ini konsep yang sesat dan amburadul Bang, dan rancu serta lawak. Bagaimana mungkin ya manusia bisa menjadi Tuhan dan Tuhan bisa menjadi manusia ya? Silakan yang buat oten-oten, silakan ditanggapi. Sekian dari aku. Terima kasih Bang, saya menanggapi ya. Tapi bukan kita berantem di sini, tapi berdua aja secara diskusi secara secara baik-baik gitu, bukan contohnya jadi saling benci, bukan. Nah, tapi kita di sini kan kita beda kan. Nah, gitu. Percaya saya Bang. Kalau dikatakan Bang manusia jadi Tuhan, memang iya Bang. Tak mungkin manusia jadi Tuhan. Kan gitu. Nah, poin pertama. Nah, kalau kita Bang mengatakan Tuhan menjadi manusia, ya apa yang mustahil bagi Tuhan? Kan namanya juga Tuhan. Ya, yang kedua Bang ya. Nah, kalau kita bilang Tuhan tidak menjadi manusia, otomatis kita sudah
lebih dari Tuhan. Kan gitu. Bahwasanya kita sudah menjangkau kekuasaan Tuhan itu. Berarti kita sudah di atas Tuhan kita. Kalau kita bilang Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Kan itu ya. Dan yang ketiga Bang. Gini Bang El Sadai, sebelum naik ke Komal ini habis berapa tuak Bang? Gayanya seperti itu, Lanjut. Gayanya yang seperti itu. Nah, gitu ya. Bang gitu Bang, gitu Bang. Kalau kita bicara tentang Tuhan itu Bang, pasti Tuhan itu Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan yang kedua Bang, gini. Namanya Tuhan itu Bang pasti bisa menyatakan dirinya dengan kemahakuasaannya. Dia menunjukkan dirinya bahwa benar-benar Dia Tuhan. Gini Bang, bahwasanya supaya manusia tidak tersesat. Dia akan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Dia benar-benar Tuhan yang sesungguhnya dengan kemahakuasaannya. Kita bicara tentang Nabi Bang, semua Nabi Bang, dari Nabi Musa sampai Nabi kemudian sampai Yohanes gini Bang. Nabi Musa aja Bang, dengan tongkat aja yang diberikan Tuhan bisa membelah lautan Bang. Itu menunjukkan bahwasanya Tuhan itu menunjukkan dirinya bahwa Dia Maha Kuasa. Yang kedua Bang, ini. Bagaimana mungkin Tuhan itu Bang tidak bisa berjalan di atas air? Ya. Kira-kira yang kedua, bagaimana mungkin manusia bisa berjalan di atas air? Bang tuh. Gitu. Artinya dari situ Bang, kalau kita bilang Tuhan tidak bisa manusia, berarti kita sudah di atas Tuhan. Sudah kita Tuhannya Tuhan kita. Ya. Gitu Bang. Tanggapi dulu Bang. Oke. Ini Menhum minta Kristen apa? Biar aku tanggapi ya. Oke. Tanggapi Ustaz. Ya. Jadi begini Bang El Sadai ya. Kalau memang abang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Bang ya. Ya. Tapi mengapa Yesus itu mempunyai dosa Bang? Mengapa Yesus itu mempunyai dosa jika beliau itu memang Tuhan Bang? Oke, makanya aku bilang tadi Bang, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Ya, kalau kita bilang Tuhan itu berdosa, berarti kita sudah di atas Tuhan kita. Kita mengetahui Tuhan kita. Ya bilang. Dan yang ketiga. Begini pertanyaanku Bang El Sadai. Kalau memang abang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mengapa Yesus itu masih bisa berbuat dosa Bang? Silakan. Itulah aku bilang tadi Bang, manusia tidak bisa jadi Tuhan, tetapi Tuhan bisa menjadi manusia. Ya, kalau kita mengetahui Tuhan itu berdosa, berarti kita sudah Tuhannya Tuhan. Itu yang ketiga Bang. Dengan itu kan secara akal logika. Gini Bang, kalau namanya itu berdosa Bang, berdosa itu pasti mati kekal. Dalam arti situ, manusia itu akan mati dan tidak bisa bangkit. Atau dibangkitkan atau bangkit sendiri, ya tidak bisa juga. Ya karena apa? Karena sudah mempunyai dosa. Ya, bagaimana mungkin Tuhan membangkitkan kita sendiri sudah mati, kita langsung dibangkitkan lagi? Apa Tuhan itu goblok? Kan nggak mungkin. Dan yang ketiga Bang, kalau kita mengenal Tuhan itu Bang, harus dengan punya pikiran dan punya pengetahuan. Bukan imannya aja. Begini Bang, pertanyaan itu Bang, nggak nyambung pertanyaan aku dengan narasi abang El Sadai ya. Pertanyaanku Bang seperti ini Bang, kalau memang Yesus itu yang abang anggap Tuhan, mengapa Yesus itu masih bisa berbuat dosa abangku? Jawab Bang, silakan. Kan sudah bilang tadi Bang. Berarti abang nggak nangkep perkataan saya ya ini Bang. Kalau namanya berdosa Bang, pasti mati kekal. Kan itu. Kalau dia bangkit Bang dan naik ke surga, apakah itu bukan Tuhan namanya? Yang ketiga Bang, artinya Bang, kalau Tuhan itu Bang pasti menunjukkan kuasaannya Bang sama manusia.
Ya, bukan supaya manusia tidak imannya aja. Supaya kan Tuhan itu mengetahui bahwa manusia mempunyai pikiran yang sangat dangkal, yang sangat buruk. Kan gitu. Makanya Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara apa? Dengan cara dengan firman-Nya, dengan cara mujizatnya. Kan gitu cara logikanya. Bukan kita mengimani yang tidak kita ketahui. Itu. Bagaimana mungkin Tuhan itu berdosa? Begini Bang Elsadai, Bang Elsadai, maksud aku bukan manusianya yang berdosa, Bang, tapi mengapa Yesus itu masih bisa berbuat dosa jikalau memang dia itu Tuhan? Itu Bang. Oke, Bang Baca aja yang di 2 kali Bang ya. Ini yang kritik 2 kali. Tuh kalau kita mengetahui Tuhan itu berdosa, Bang, pasti kita sudah di atas Tuhan. Kita sudah Tuhannya Tuhan. Ya. Ya, pertanyaannya itu begini, Bang. Mengapa Yesus masih bisa berbuat dosa jika memang dia itu Tuhan? Itu aja Bang dijawab. Ya, silakan. Di mana ayatnya sih Tuhan Yesus berdosa? Oke, siapa ini? Bang Lemiho ya? Oke, aku akan bernarasikan sedikit ya. 9 dosa dari Yesus itu sendiri. Sorry ya, agak voice di sini. Ya. Sini akan aku berikan data tentang 9 dosa Yesus. Ya. Sisanya terserah dari abang-abang. Abang mau mempercayainya atau tidak. Tapi di sini ada ayat-ayat, data-data dari Bible itu sendiri ya, Bang ya. Oke, aku lanjut, Bang ya. Nah, coba mana satu aja dulu. Sabar Bang, agak voice, sabar, tunggu dulu ya. Dosa Yesus itu ketika dia berbohong, ketika dia menghardik orang mengatakan anjing, ketika dia mengatakan orang iblis, kayaknya orang berdosa kan? Ketika dia berbohong itu dosa, ketika dia memanggil orang tuanya, kau perempuan, apa Bang? Ketika dia ambil keledai orang tanpa izin, apa namanya itu kalau mengatakan, misalnya aku bilang, Liminho kau anjing, atau Liminho kau iblis, apa aku nggak dosa itu? Dosa Bang. Iya, kalau Bunda yang bilang dosa, tapi kalau Tuhan yang bilang Yesus Nabi, Tuhan semau-mau ya. Seorang nabi yang bilang nggak dosa dong, kan? Begitu ya. Jadi nabi itu semau-mau dia ya. Aduh, ajaran apa itu Bang? Kok kalau baca di Perjanjian Lama banyak nabi-nabi yang keras, banyak nabi-nabi yang anak-anak kecil Nabi Elisa itu dibilang botak-botak kan, langsung dikutuk tuh anak-anak. Itu kejam kali ya, dibilangi botak. Itu beda dong, itu kan Nabi Elisanya dikatain duluan kan gitu. Kalau ini kan Yesus kan nggak diapa-apain, tiba-tiba dikasarin kan gitu. Ya itulah kadang-kadang kan nabi begitu, kadang-kadang. Ya nggak boleh kadang-kadang lah, nabi harus konsisten, harus baik terus. Bang Kores, kalau nabi tuh ya semua maunya katanya, lanjut. Ya nggak, tetap aja kan mau kita di zaman apa aja mengumpat kepada seseorang itu kan jelek gitu. Apalagi dia yang memulai gitu kan, itu jelek. Iya, kalau orang biasa, tapi kalau nabi beda. Kayak contoh perempuan Sirofinesia itu dibilang anjing, karena memang ingin menjelaskan kalau selain di bangsa Israel itu memang perempuan Sirokia apa sih? Kastanya lebih rendah dari bangsa Israel. Samaria dan Sirokia. Iya, tapi kan ini kan dia nggak berbuat jahat perempuan ini. Perempuan ini kan polos, dia minta tolong. Kenapa dianjingin? Betul. Ya itu menjelaskan sebagai bagian penjelasan juga sebagai seorang nabi. Dia beda gitu, antara penjelasan dan mengumpat itu beda. Kita kan udah gede, udah tahu gitu mana yang menjelaskan, mana yang mengumpat. Ya itu bisa kayak gini, misalnya si perempuannya datang terus Yesusnya bisa bilang janganlah melakukan seperti itu, karena kalau seperti itu seperti anjing kan, kayak gitu. Kalau tiba-tiba anjing, itu bukan menjelaskan namanya, Bre. Itu menghujat namanya itu. Makanya aku bilang kan,
kadang-kadang Nabi itu kalau perilaku Nabi itu kadang-kadang ada yang susah dinalar gitu. Bukan, kalau perilaku itu memang perlu penjelasan kalau perilaku ya. Tapi kalau ucapan itu nggak perlu penjelasan karena orang mendengar. Oh iya, itu juga kadang-kadang keras memang. Nabi itu keras, ada kerasnya. Siapa lagi yang kayak Yesus yang ngomong anjing ke orang lain? Yesus itu jago ngata-ngatain ya loh. Paling jago dia ngata-ngatain. Samaritan dibilang anjing, Yahudi dibilang ular beludak, gitu kan? Ya nggak? Dikata-katain binatang semua. 3 kota dikutuk-kutukin sama dia yang nggak mau nerima dia. Ya nggak? Ya itu keras kan, keras. Ucapannya tuh ini gitu, nggak dikontrol. Keras kan dia kan, temperamen. Sekarang gini Minho, gua tanya, pernah nggak lihat Yesus ketawa? Aku belum pernah pernah baca. Kalau Yesus bercanda pernah nggak lihat? Oh ada sama anak-anak gitu. Mana coba? Pas ada anak-anak mendekat dilarang sama murid-muridnya kan. Gimana bercandanya dia? Nah, kira-kira kalau anak-anak itu digendong mendekat, kira-kira bukan bercanda dong ya, gendong lah. Bercanda itu diajak ngobrol gitu kan, cubit-cubit pipinya. Ya, gendong ya gendong. Kan kayak gitu. Gendong ya gendong. Pernah nggak Yesus muji orang? Murid-muridnya pernah nggak dipuji? Kamu adalah manusia yang baik, kamu hebat gitu. Ada nggak? Petrus ketika Petrus bukan manusia yang memberikan hikmat, tapi Allah yang memberikan hikmat kepadamu. Petrus bilang gitu kan. Nah, itu jatuhnya pujian gitu. Sebagai itu kurang sih. Ya, jatuhnya pujian lah. Iya. Kalau Yesus ngasih barang pribadi ke orang lain pernah nggak? Nggak tahu sih. Nggak ada juga. Ngasih makan 5.000 orang. Itu mujizat, bukan barang pribadi. Ya kan dia memang tidak punya apa-apa. Iya, kas itu aja yang pegang kan si Yudas, yang pegang kas perbendaharaan itu. Padahal seluruh nabi-nabi kalau pengen tahu mereka semua itu. Bang Kores. Ya. Kores izin masuk aku ya. Ini aku mau boleh. Ya 9. Ya, aku kasar dulu deh sekalian ya. Ini udah dosa. Lanjut. Oke, di sini aku akan menyajikan ya ayat di Bible itu sendiri tentang 9 dosa dari Yesus itu, agar oteng-oteng yang ada di Komal ini dan oteng-oteng yang di bawah bisa memahami ya bahwa Yesus itu adalah bukanlah sosok Tuhan yang diyakini oleh orang Kristen itu sendiri, tapi ya, dia hanyalah manusia biasa sama seperti nabi-nabi pada umumnya, jadi bisa berbuat dosa dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Oke, 9 dosa Yesus di dalam Bible itu sendiri ya. Yang pertama, Yesus mengobrak-abrik dagangan orang dan mengusir orang yang mencari nafkah. Di Matius 21 ayat 12, Markus 11 ayat 15 sampai 16, di Yohanes 2 ayat 13. Dosa kedua dari Yesus yakni membodoh-bodohkan muridnya. Lukas 24 ayat 25. Dosa ketiga yakni Yesus mencuri keledai orang di Matius 21 ayat 1. Dosa selanjutnya yakni dosa keempat, Yesus berdusta, tidak datang ke pesta orang Yahudi, tapi diam-diam dia datang. Datanya ada di Yohanes 7 ayat 8. Dosa kelima yakni Yesus menghina wanita dengan mengatakan anjing ke wanita di luar Yahudi. Di Matius 15 ayat 25. Dosa keenam yakni Yesus merendahkan ibunya dengan mengatakan hai perempuan, di Lukas 13 ayat 12. Dosa ketujuh yakni Yesus sembarangan mengutuk pohon ara. Datanya ada di Matius 21 ayat 18. Dosa ke-8 yakni Yesus tunduk pada iblis. Datanya ada di Markus 5 ayat 11. Dosa ke-9 yakni Yesus menyuruh membunuh manusia yang tidak menyukainya sebagai raja. Lukas 19 ayat 27. Oke.
Jadi banyak-banyak kesalahan dari si Yesus itu sendiri ya. Jika memang benar dia adalah Tuhan itu sendiri, mengapa harus turun ke dunia ini memakai tubuh manusia tapi masih melakukan dosa? Bukankah Tuhan itu maha sempurna? Coba pikir pakai akal logika Anda ya, jangan mengimani memakai doktrin dan dogma. Ya, seperti itu. Silakan lanjut Bang Kores. Ya, Lemenho, silakan Lemenho. Ini sama-sama Kristennya ini. Lemenho. Aku masih mau kerja ini Bang Ustadz. Jadi kurang fokus. Ya, lanjutlah. Lemenho. Ya, sebentar. Siapa yang Kristen, Pak Ustadz? Yang Kristen siapa tadi? Sama-sama Kristennya. Ya ini Bang Willy Awem, ini Kristen ini. Ini yang tadi baca itu. Aku lagi baca ini Lukas 27 19. Kan tetapi oh, ini perumpamaan. Iya, yang pertama itu mengobrak-abrik dagangan di Bait Allah. Jadi memang untuk menegakkan sebuah kebenaran memang diperlukan sebuah ketegasan supaya mereka itu mengerti. Jadi kadang-kadang harus ambil sikap yang sangat tegas. Karena di Bait Allah telah terjadi penyimpangan, yaitu adanya bisnis yang dilakukan oleh imam-imam di Bait Allah. Jadi bukan sebuah dosa ya, bukan sebuah dosa, melainkan sebuah bentuk ketegasan Mana Menhu? Ya, begitu aja Pak Ustadz. Ya, Kembar Yeva, selamat sore Kembar Yeva. Dibuka mute-nya Kembar Yeva. Ya, selamat sore. Ya, Protestan apa Katolik, Bang Kembar? Kristen. Ya, Protestan apa Katolik? Ya, Kristen Pak. Oh, Protestan ya. Ya silakan, mau ditanggapi, mau masuk silakan. Saya baru gabung Bang. Belum nggak ngerti maksudnya apa yang bahas. Saya kan baru gabung. Ya bisa diulang. Bang Moto mungkin mau masuk Bang Moto. Izin Ustaz Arif, saya mau asar sekalian mau ngajar. Saya di-kick aja sampai maghrib. Ya. Nanti buat lagi. Bang Willy silakan dibuka mute-nya Bang Willy. Bentar bang Ustaz, lagi mau dikerjain. Lanjut. Daeng Moto saya ganti ke Kang Dito ya, Daeng Moto. Engki. Ada mau cokorco dulu bentar. Iya, mau ngajar ya. Sukses selalu Bang Moto. Ya, terima kasih Ustadz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyimak aja tadi memang. Iyalah, saya Jombang nggak mau naik. Iya, lagi ada yang dikerjain, bikin logo. Ya gimana? Waduh, si kebenaran lagi. Yuk, open cam yuk, open cam yuk. Selamat sore kebenaran. Mau apa? Mau menyangkal apa? Tadi Tuhan yang nyuruh mencuri keledai itu dilanjutin. Bagus itu. Itu gimana? Itu kan Dito, 9 dosa dari Yesus itu sendiri. Kalau dia memang Tuhan, Yesus itu Tuhan, mengapa masih melakukan dosa? Wah, itu sudah. Lanjut. Nah, bagus itu. Kata Lemiho tadi, Bang Dito tadi kata Bang Lemiho tadi mengobrak-abrik dagangan orang di Bait Allah itu, katanya bukan dosa itu. Itu bagaimana itu Dito? Itu kan merugikan pedagang-pedagang kecil itu. Kok bisa dibilang bukan dosa itu? Lanjut. Wah, kerugian itu nanti diganti ruginya. Diganti ruginya. Oke, kembali lagi ke tema aja ya. Tapi gini, itu penyerangan ya, instrumen terhadap tokoh yang kita muliakan. Saya kurang sependapat dan kurang setuju kalau dinilai, kalau persepsinya adalah dari garis besar manapun, Yesus itu yang putra Bunda Maryam, yang manusia suci, adalah sama-sama utusan Tuhan yang perlu kita muliakan. Nah, memang ada satu golongan orang membuat tokoh Yesus ini menjadi yang menjadi yang gambarannya tadi itu. Nah, maka saya kurang sependapat kalau tadi Pak Willy atau mungkin saudara-saudara yang lainnya melihat